إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan waktu beribadah kepada Allah. Pada bulan Muharram ini, bulan yang penuh kemuliaan Allah, kita dapat melangkahkan langkah kita dari rumah, dari kantor, dan di suatu pekerjaan kita hingga dapat kita melaksanakan ibadah di dalam masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini kita pula telah diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi kita rahmat dan hidayahnya, yang telah memberi kita iman dan Islamnya,
yang telah memberikan kita sehat walafiat hingga kita panjang umur, dapat berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, banyak saudara-saudara kita tidak mengerti, tidak memahami. Mereka beragama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa aqimus shalah, tapi dengan sengaja beliau meninggalkan sholatnya. Dengan membacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dia menyaksikan, akan tapi sebaliknya dia keluar daripada Islam, alias dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua pada hari ini dan saudara-saudara kita yang belum mengerti dan memahami, mudah-mudahan Allah membuka hatinya agar kita dapat melaksanakan bersama, yaitu mengerjakan kewajiban sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup sebentar. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang telah memberikan, Maha suci Allah yang memberikan kita sebuah kerajaan al-muluk yang berlapis-lapis. Allah menciptakannya sebagai makhluk, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya adalah abadi dan kekal selama-lamanya. Maka kita berpantas dan bersyukur kan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga nanti kita mati, Allahumma hawin 'alal sakratul maut. Ya Allah, betapa sakitnya jasad ini ya Allah. Ruh dan jasad ini tertinggal berpisah dengan jasad dan rohanianya. Maka ya Allah, jadikan ya Allah, jadikan Allah, jangan yang memberikan sakit sesakit-sakitnya Allah. Allahumma hawin 'alal sakratul maut. Mudah-mudahan kita mati membawa keiman istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu tercurah kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaat. Mudah-mudahan kita semua pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah menanti kita, sudah menunggu kita, mahabbah dengan kecintaannya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kita akan memetik sebuah alam barjah. Alam barjah pembatasan antara dua tempat, alam kematian dan alam kebangkitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa jala bainahuma barzakhun, dan dia dijadikan antara kedua lautan itu sebuah dinding pembatas. Adapun kata barjah dalam pengertian agama Islam adalah alam yang menyertai kematian hingga datangnya hari kebangkitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam barjah itu pemisah. Ketika kita Allahumma hawin 'alal sakratul maut, kita mati, kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun melewati, kita bertemu namanya alam barjah, masih ketemu yang namanya alam kubur. Alam kubur kita melihat, ketika kita mati nanti melihat alam kubur dan alam dunia, tetapi alam barjah tidak bisa ketemu, batasnya adalah lautan yang sangat luas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita semuanya akan dipanggil oleh Allah, yang tua, yang muda, tidak tahu siapa yang lebih dahulu. Maka mudah-mudahan kita, kalau kita beriman saudaraku yang dimuliakan Allah, datangnya kematian kita tidak takut lagi, karena kita sudah menyiapkan yang namanya ada kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma warihim barjahun ila yaumi yab'atsun, yang artinya dan di hadapan mereka ada barjah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun
Imam Mujahid berkata, barzakh adalah alam yang ada di antara kematian dan kebangkitan. Pernah diberitakan kepada Asy-Syibi bahwa si fulan meninggal dunia, maka ia berkata, tidaklah berada di dalam dunia, akan tetapi juga mereka juga tidak ada di alam barzakh, melainkan alam kubur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bahwa manusia yang hidup, manusia yang telah diberikan umur, manusia yang telah diberikan rezeki, manusia yang telah diberikan suatu karunia anak, sebuah mutiara kita, maka nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahwa kematian menurut bahasa dan istilah hidup dan mati keduanya saling berlawanan dengan sebagaimana pertentangan antara cahaya dengan kegelapan, antara dingin dan panas. Kehidupan bagi manusia mulai ada semenjak dititipkan ruh pada jasadnya, si janin ketika ada pada rahim ibunya. Sedangkan kematian berakhirnya hubungan antara ruh dan badan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya alastu birabbikum qalu bala syahidna, ketika kita belum dilahirkan di alam ajali, di dalam arwah, kita dituntut sama Allah Subhanahu wa taala, maukah engkau hidup di dalam dunia? Lalu kita menjawab mau. Isyhadu asyhadu alla ilaha illallah, maka diturunkan kita dalam rahimnya mak kita, ibu kita, dan kita langsung, saudaraku yang dimuliakan Allah, dilahirkan pula di alam dunia. Berarti kita sudah merasakan alam rahim dan alam dunia. Sisanya adalah belum ketemu namanya alam barzakh. Alam barzakh disidang lagi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa namanya alam barzakh adalah alam hisab, alam yang sangat dahsyat. Tidak ada satu orang pun yang akan menolong kecuali amalan kita. Ittaqullah haqqa tuqatih. Tidak lagi bersama kita, kita sendirian, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita terbang ke sana ke sini, kita berjalan ke sana sini, tidak ada tujuan, semuanya sepi. Semuanya sepi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka pada hari itu kita berteriak, berkata, ya Allah, kalau seperti ini terus, cepat segerakan jadikan kiamat ya Allah bagi orang yang mati ribuan tahun, ribuan juta tahun, manusia makhluk yang sudah tiada. Mereka berkata, ya Allah, aku tidak tahan ya Allah dan menghisapku ya Allah. Maka cepat segerakan kiamat, kiamat, kiamat ya Allah, karena aku tidak tahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya ulat al-aqrab. Ulat al-aqrab badannya saja, saudaraku yang dimuliakan Allah, 1000 tahun dijelajahi, diseberangi, tidak bisa menyangkut-nyangkut, tidak bisa dilewati, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka siapa yang akan membantu kita dalam hisab itu, di alam barzakh itu, saudaraku yang dimuliakan Allah? Siapa yang akan membantu kita? Belum memasuki alam kubur, ketika perjalanan dalam hisab sangat luar biasa. Maka pada hari itu kita alam kubur, alam bangkit dan kubur, yang mereka dulu memuliakan harta dan anaknya, tapi semua tertinggal, hanya sepetakan untuk kita dimasukkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang harus diperhatikan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada yang dapat membantu diri kita dari azab siksa alam barzakh, yaitu anak yang soleh dan soleha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man alama waladahu wa adabahu razaqahu Allah taala syafa'ah. Barang siapa mempunyai anak dan mengajarinya mengaji, saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu dia mengajarinya juga akhlakul karimah, kata karamah, tidak bisa anak bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan kita masih berikan bakal panjang umur, walaupun sudah tua nggak apa-apa, berikan
Duduk istiqomah, taklim di rumah kita. Istri kita tetap panggil naik sini sayang. Anak kita tong sini tong. Kita ngaji. Kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita nggak bisa mengaji Bismillahirrahmanirrahim, alif ba ta sajid, maka orang tersebut nanti dalam huruf alif ba ta sajid, saudaraku yang dimuliakan Allah, mendapatkan syafaat dari siapa? Dari anak yang mendengarkan, dari anak wahafizul lisan wa tilawil Quran. Mereka membaca alif ba ta, apalagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, la haula wala quwwata illa. Siksa kubur tertera, siksa kubur sudah tidak lagi. Karena apa, saudara yang dimuliakan Allah? Anak kita, anak yang soleh dan soleha, kita sebagai orang tua mengajarkan ngaji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita nih yang namanya ada masjid. Alhamdulillah, berkah karena Allah. Gini anak-anak kita di masjid untuk belajar mengaji, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu kata, siapa lagi yang akan membantu kita, saudaraku yang dimuliakan Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membacakan, baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk terdiri memiliki keutamaan yang sangat besar dalam melindungi pembacanya dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya sampai di dalam diampuni, yaitu tabarakallahu alladzi biyadihil mulk. Orang-orang ini tiap-tiap gemar membaca surat Al-Mulk, maka sebagai jembatan, sebagai perisai, nanti hisab kubur pun akan merasa tidak ada. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat. Aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil munkar. Jagalah salatmu, sesungguhnya salatmu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita yang beragama Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa harus melalaikan sholatnya? Kenapa kita harus mengabaikan sholatnya? Kenapa kita takjim untuk sholat? Kenapa kita tidak ikut dengan Rasulullah dan Allahnya? Kenapa kita memerintahkan dengan mengabaikan sholat-sholat akibis sholat akib? Lah hatta antara sholat tidak ada orang lain kecuali untuk beribadah kepada sholatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat merupakan tiang agama yang sekaligus amalan ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sholat akan menjadi perisai bagi diri kita dari siksa kubur. Diperkuat dengan penjelasan dari Imam Al-Baghawi dan kitab Syahrul Sunnah. Ia menyelesaikan bahwa menjaga sholat dengan khusyuk menjadi pertentangan kita dari siksa kubur, karena sholat mendekatkan diri hambanya kepada Rabbnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan, sholatlah sebelum kita disolati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua min sedekahun jariyah, bahwa kita itu diberikan ketika alam kubur kita disiksa, ketika itu kita memberikan suatu sedekah terhadap orang lain, maka siksa alam kubur sangat diringankan. Memperbanyak sedekah dan amalan kebaikan lainnya, amal kebaikan seperti sedekah, silaturahmi, dan memberi sesama yang juga menjadi inventaris akhirat yang berasal bagi seorang muslim. Dalam kitabnya, Imam Al-Zahabi menjelaskan bahwa amal kebaikan akan menyelamatkan seseorang dari azab dan siksa kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita ingat selalu kepada Allah. Umur sehat, enggak ada yang tahu saudaraku kapan kita akan dipanggilnya. Mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala.
bangunlah di waktu malam, jangan lepaskan sholatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastaghfir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Majid. Wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayati dzikr. Aku qala wa quli wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muttaqin wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah marana bi fi'li wal izar bi hamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'ul maghfirati rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amanakum bi nafsi wa sana bimbalaghati bisalli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Majid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya min amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'al hadzal baldana amina wa rizqa ahwa minal maut manana minhum bil yaumil akhirah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sabbi sablahum, Allahumma rijamahum, Allahumma salli wa salama wal afiyat alaina wal muzan wal guja wal musan fi barik min ummati sayyidina Muhammad ajmain. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jabir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asli sayyidina Muhammad, Allahumma rizana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil ihsan wal fahsya'i wal munkar wal nahy 'anil munkar wal baghi wal 'adli wal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.